biasa, bahwa setiap firman Allah yang Engkau sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, bahwa setiap firman-Mu akan Engkau genapi ya Tuhan. Dan firman-Mu yang menopang segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan hari ini hanya oleh karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu bagi kami ya Tuhan. Hati kami yang melekat kepadamu, maka Engkau meluputkan kami dari apapun yang sedang terjadi pada saat ini. Darah Yesus tutup bungkus kami. Darah Yesus menguduskan tempat ini. Dan darah Yesus membukakan selubung dalam mata rohani dan telinga rohani kami pada saat ini, untuk menikmati firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap kami Tuhan, dengan kekuatan yang baru, dengan urapan yang baru. Turunlah kasih dan pengurapan-Mu bagi kami semua Bapa. Sembunyikan hamba-Mu dengan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Mari kita akan baca Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Amin, siap saudara? Ya. 1, 2 ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katanya, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini, di akhir pada minggu bulan Juni 2021, saya beri tema adalah lari dari masalah, tanda tanya ya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, apakah kita ketika ada masalah cenderung untuk lari dari masalah atau menghadapi masalah, saudara? Cenderung menghindari masalah atau menghadapinya, seberapa berat dan seberapa sukarnya masalah itu? Saudara, biasanya gimana saudara? Kecenderungan kita gimana biasanya? Ketika ada masalah, kita pilih untuk menghadapi, atau kita cenderung untuk menghindari, atau kita melarikan diri dari masalah? Banyakan di mana saudara? Nah, hari ini mari kita akan lihat ya, kecenderungan manusia adalah tidak berani menghadapi masalah.
Kecenderungan manusia adalah tidak mau susah-susah menghadapi masalah. Cenderungnya adalah lari. Cenderungnya adalah menghindar. Tidak mau repot-repot. Sehingga banyak terjadi perpindahan itu sering sekali kita lihat karena menghindar akan satu masalah. Lari dari satu tempat ke tempat yang lain, menjadi buronan seperti itu. Tetapi tahukah saudara bahwa ketika kita ada kecenderungan untuk lari dari setiap masalah yang kita hadapi, saudara, itu tidak akan membuat hidup kita tenang. Dan satu waktu masalah yang belum diselesaikan akan terus mengikuti dan kita akan berhadapan dengannya. Saudara, saya mencatat di sini, saudara ya. Di situ dikatakan apa? Dosa membuat manusia apa? Cenderung untuk lari dari masalah. Tetapi Tuhan mau kita menghadapi dan menyelesaikannya bersama Dia. Amin, saudara. Di Alkitab, mulai dari kitab Kejadian, kita lihat di situ. Ketika Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Maka saudara, dalam Kejadian 3 ayat 8, saudara, dalam terjemahan lama disebutkan di situ Adam dan Hawa bersembunyi. Mereka lari dari hadirat Tuhan. Mereka tidak berani mengakui bahwa mereka sedang masalah. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 4 ayat 16 juga seperti itu. Ketika Kain, anak dari Adam dan Hawa, saudara, membunuh adiknya. Siapa? Siapa adiknya? Habel. Itu Kain, Tuhan sudah ngomong kepada Kain sampai 2 kali. Tetapi Kain, dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 16, maka Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kain tidak mau datang sujud mengatakan, Tuhan, aku sudah salah membunuh adikku, ampuni aku. Pada waktu itu Tuhan sudah mengatakan akibat dosamu akan terjadi begini, kamu akan jadi pelarian di seluruh bumi ini. Tapi Kain tidak mau datang dan minta ampun dan menyembah kepada Tuhan. Tapi ayat itu dalam Kejadian 4 ayat 16 dituliskan, maka Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dia tidak mau menyelesaikan masalahnya karena dosanya membunuh adiknya. Karena ada kecemburuannya di dalam hatinya. Ketika kita baca Kejadian 16 ayat 6 sampai dengan 9, yaitu itu terulang kembali ketika Abraham dijanjikan Tuhan untuk mendapatkan berkat keturunan. Tetapi Tuhan terus menguji dia. Sampai nanti umur dia 100 baru diberikan jawaban doa. Nah, di tengah jalan, saudara, istrinya, siapa istrinya? Siapa istri Abraham? Sarai, ya. Sarai waktu itu belum Sarah. Dia coba menolong Tuhan, coba memakai kemampuannya, dan diberikanlah Hagar menjadi istrinya. Pada zaman dulu, saudara, kalau budak dikawini oleh tuannya, maka anaknya itu bisa diangkat menjadi anak tuannya. Ya, pada zaman dulu adat budayanya di sana begitu. Tetapi saudara, kita lihat kalau kita melakukan dengan pikiran dan cara kita akan menuai petaka, saudara. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ya. Dan akhirnya Hagar melahirkan anak namanya siapa? Ismail. Nah, ketika anak ini sudah besar, merindak remaja, Hagar merasa posisinya lebih penting dari nyonyanya. Dia mulai bertingkah, ya. Dan kita lihat akhirnya Sarah itu menindas Hagar, saudara. Dalam Kejadian 16 ayat 6 sampai dengan 9, Hagar tidak tahan. Hagar tidak tahan ditindas. Maka Hagar lari dari Sarai, saudara. Dia lari ke padang gurun, bawa anaknya si Ismail. Gak tahan dia, saudara.
Mungkin dia dicerca, mungkin dia nggak tahu lah istilah ditindas itu ya. Mungkin verbal, mungkin juga dengan perkataan. Pokoknya membuat dia lari. Tetapi yang luar biasanya kalau saudara baca dalam kisah ini, Kejadian 16 ayat 6 sampai 9. Malaikat Tuhan datang temuin Hagar. Dan dibilang apa? Hagar, kembali kamu kepada nyonyamu. Biarkan nyonyamu menindas engkau. Ngerti nggak saudara? Kalau kita pikir, kok ya Tuhan suruh kembali kepada Hagar, kepada Sarai untuk ditindas. Maksudnya apa saudara? Tuhan memerintahkan kita belajar di sini bahwa ketika kita mengalami pergumulan, persoalan seberat apapun, jangan lari. Jangan lari saudara. Tapi tetaplah di situ, karena di dalam pergumulan dan persoalan itu pasti ada jalan keluar. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya dan saudara. Pasti ada mujizat Tuhan. Umat Israel 40 tahun ada di padang gurun. Tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada sesuatu nyaman. Tetapi Tuhan melakukan mujizat, saudara. Mereka tidak pernah ditinggalkan. 70 tahun mereka ada di Babel, di lingkungan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di dalam masa pembuangan di Babel, mujizat Tuhan dinyatakan juga saudara. Banyak cerita-cerita di Alkitab yang membuat akhirnya bangsa di Babel mengenal Tuhan. Contohnya zaman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Tuhan tetap berfirman di dalam masa kekelaman itu. Nah hari ini saudara kita mau belajar dari kehidupan Yakub. Yakub punya kakak kembar namanya Esau. Esau anak Ishak. Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan dua anak kembar namanya Yakub dan Esau. Dari sejak di kandungan sudah ada perselisihan dalam perut mamanya. Dan tetapi kita lihat saudara, akhirnya kehidupan Yakub dan Esau, saudara, ada perbedaan. Yakub itu dikatakan suka tenang di rumah, suka bantu mamanya. Jadi makanya kalau kita baca dalam Kejadian 31, mamanya itu sayang kepada siapa? Yakub. Tapi Esau itu badannya berbulu, warnanya merah, suka berburu. Ayahnya itu suka makan daging. Maka dikatakan ayahnya itu sayang kepada Esau, saudara, ya. Nah, akhirnya saudara dalam kisah itu kalau kita baca dalam berapa pasal itu, menjelang dewasa saat Ishak sudah mau meninggal, dia ingin memberkati kedua anaknya. Dan Yakub ingin memberkati lebih kepada Esau karena dia anak sulung. Tetapi ibunya, siapa ibunya? Ribka, maunya si Yakub, saudara. Dan akhirnya kita lihat juga Esau juga mengalami hal yang salah. Hanya gara-gara apa? Sepiring sop kacang merah, dia menjual hak kesulungannya. Dan saudara kita lihat, kalau dia menjual hak kesulungannya, itu yang akan membuat akhirnya berkat kesulungan juga tidak jatuh kepada dia. Dan Yakub menipu dia dengan hak kesulungan dan juga apa saudara? Berkat itu saudara. Dan karena itu membuat dendam di hati Esau. Dia bilang, gak lama ayahnya mati. Nanti selesai masa perkabungan ayahku, tunggu kau Yakub ya. Kau akan apa saudara? Kau akan kubunuh kau. Seringkali kita ingin cari gara-gara sama orang padahal kita nggak tahu itu salah kita, kan gitu. Nah, tetapi hal itu membuat mamanya dan ayahnya untuk bilang pergilah kamu. Nah, orang tuanya ngajarin untuk tidak menyelesaikan, ya, disuruh pergi. Dan di situ nanti kita akan lihat saudara, selama 20 tahun Yakub
lari dari masalahnya, tidak berani menghadapi abangnya. Tetapi kita lihat selama 20 tahun itu, Yakub mengalami kesusahan yang luar biasa. Dan kalau kita baca dalam Kejadian 31 ayat 3 dan 13, ya. Di situ saudara, Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke negeri asalnya. 2 kali Tuhan bilang, "Ayo kau kembali sekarang ke negeri asalmu. Aku akan menyertai engkau." Maksudnya apa, saudara? Tuhan berkata, kamu harus menyelesaikan masalahmu. Jangan sampai akhir hidupmu engkau belum berdamai dengan kakakmu atau masalahmu yang kau hindari selama 20 tahun. Itu ada dalam Kejadian 31 ayat 41. Nah, saudara yang terkasih, mari kita akan belajar dari hidup Yakub, ya. Bagaimana akibat kalau kita melarikan diri dari masalah? Masalah apa yang akan terjadi? Dan bagaimana akhirnya Tuhan mau kita menyelesaikan masalah kita, bahkan sebelum kita mengakhiri kehidupan ini. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akhirnya masalah kehidupan ini. Betul apa enggak, saudara? Tidak ada yang tahu. Itu yang kita akan mau belajar dari kitab Kejadian 32 ini. Saudara tahu bahwa Yakub memiliki kehidupan yang suka membangun mezbah Tuhan. Makanya dia melihat malaikat Tuhan di Betel, ya. Kemudian kita lihat dalam Kejadian 32 ini, Yakub apa, saudara? Bergumul dengan Tuhan untuk masalahnya. Nah, mari kita akan belajar pelan-pelan tentang kisah ini, supaya kita akan mengerti apa pandangan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kalau kita sedang menghadapi masalah apapun itu, saudara. Masalah hubungan, masalah karena kita bertetangga, masalah karena kita di dalam dunia kerja, masalah apa saja. Yang pertama, saudara, kita lihat, ya. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32 yang baru kita baca tadi di awal, di situ sedang diberikan pesan kepada saya dan saudara. Coba kita baca sama-sama slide ini. 1, 2 ya. Setiap masalah harus dihadapi dan bukan dihindari. Artinya apa? Digumulkan dan diselesaikan dalam Tuhan. Amin, saudara. Perikop ini sedang mengajarkan kita dari kehidupan Yakub bahwa setiap masalah itu harus dihadapi dan bukan dihindari. Bagaimana caranya? Digumulkan dan diselesaikan di dalam Tuhan. Jangan dengan cara kita sendiri, jangan dengan kepikiran kita. Yang kedua, kita lihat di sini, saudara, bahwa masalah yang kita hadapi saat ini bisa saja itu adalah apa? Akibat apa yang saya tulis di slide? Akibat masalah yang dulu yang tidak diselesaikan. Setiap dosa itu ada konsekuensi dan pasti diketahui, termasuk dosa menipu. Saudara, jangan pikir menipu atau bohong itu hal yang biasa, saudara. No. Justru Alkitab banyak mencatat tentang hal dosa menipu, berkata bohong, saudara. Karena di dalam Yohanes 8 juga dikatakan bahwa ketika kita suka bohong, satu dosa bohong, maka akan ada dosa kedua, bohong kedua, dosa bohong ketiga dan selanjutnya, dan akan menarik dosa yang lain. Bahkan di dalam kitab Yohanes dikatakan kalau kita suka bohong, ayahnya adalah siapa? Iblis. Dikatakan iblislah bapamu, dikatakan. Nah, saudara yang terkasih, makanya jangan biasa untuk bohong, saudara. Kenapa? Karena dalam kisah Yakub, saudara, mau dia bohong bagaimanapun, saudara, dosanya gimana, saudara? Ketahuan. Para penjahat yang kalau kita lihat di dalam dunia kriminal, di dalam dunia peradilan, saudara, ada yang bohong dengan apa, misalnya menggelapkan uang atau bagaimana, dan dia lari mau ke luar negeri kemanapun.
Akhirnya setelah 10 berapa tahun pasti gimana saudara? Ketahuan apa enggak? Ketahuan. Dan dia akhirnya harus masuk jeblos juga, masuk dalam penjara. Saudara, ya. Dan di sini kita lihat apa masa lalu Yakub, saudara. Yang pertama kita lihat di gambar kiri itu apa, saudara? Dia menipu Esau untuk hak kesulungan. Juallah hak kesulunganmu, ku kasih nanti kacang merah ini. Nah, Esau nggak pikir panjang. Ah, mau matinya aku, kan gitu. Demikian juga kita, kalau kita memberikan hak keselamatan kita hanya gara laki-laki, karena perempuan, karena pekerjaan, itu sama dengan kita membuang hak kesulungan kita. Karena ada ayat firman Tuhan, hak kesulungan juga berbicara tentang hak keselamatan kita. Dan ketika kita sudah buang itu, saudara, maka saudara, apa yang akan kita dapat? Kita akan mengalami kesusahan nanti seperti Yakub kita belajar. Kemudian yang kedua, dia nipu apa, saudara? Dia menipu ayahnya. Dan saudara, kita lihat dia pakai berbulu-bulu karena berbeda. Ya, dia nipu ayahnya karena waktu itu ayahnya sudah sangat tua, matanya nggak bisa ngelihat lagi. Tapi sebenarnya ayahnya sudah tahu, ini baunya bau Yakub, suaranya suara Yakub, tapi kok badannya enggak. Nah, jadi dia nipu, enggak ayah, aku ini Esau, kok cepat kali kau berburu, katanya kan. Tapi akhirnya dia diberkati. Nah, yang ketiga kita lihat di sini, saudara, masalah yang timbul akibat dosa, ya, seharusnya segera diselesaikan di dalam kebenaran dan bukan dengan cara sendiri atau melarikan diri. Karena apa? Karena itu akan terus mengikuti engkau. Iblis akan terus mengintimidasi engkau. Kemanapun lari, saudara. Jangan coba menyelesaikan masalahmu dengan cara sendiri atau bahkan menghindar. Ah, aku pergilah ke sana. Kenapa? Karena di kolong bumi ini tidak ada satu tempat yang Tuhan tidak bisa lihat. Iblis juga bisa kejar karena dia juga adalah roh. Ya. Dan kita lihat di sini, saudara, dalam Kejadian 27 ayat 30 sampai 40. Ishak dan Ribka, orang tuanya, tahu bahwa yang mereka buat itu salah. Ayah dan ibunya tahu bahwa akan ada perselisihan nih karena kami salah. Tapi orang tuanya tidak mau memberikan teladan. Dia suruh lari, saudara. Dan Yakub juga tahu ketika ibunya bilang, ayo kamu, ayo anakku. Tapi Yakub tidak mau berkata, mama itu salah. Tapi dia ikut apa kata mamanya yang salah. Yakub berkata gini, mama itu akan menipu ayah, itu akan membuat kutuk bagiku. Mereka tahu akan ada masalah di kemudian hari, tapi mereka tetap lakukan, saudara. Nah, Kejadian 27 ayat 41 sampai 45, yang celakanya Ribka memberikan teladan yang buruk. Dia katakan, kakakmu mau bunuh kamu, pergi kamu lari ke pamanmu di sana. Itu dicatat di Kejadian 27 ayat 41 sampai 45. Saudara boleh tulis dan baca ya di rumah ya. Kita nggak baca satu-satu. Nah, yang keempat kita lihat, saudara, dalam kitab Kejadian 27 ayat 13, bahwa sekali lagi itu makanya kenapa Allah harus turun menjadi manusia. Karena dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia, tetapi hanya oleh Allah, saudara. Manusia coba menyelesaikan dosanya dengan caranya bukan tambah baik, tetapi tambah buruk. Dan setiap dosa itu selalu ada konsekuensi. Walaupun Tuhan ampuni, tapi ada konsekuensi yang telah dilakukan, saudara. Ya, itu makanya Tuhan katakan, aku menyelesaikan itu di kayu salib. Maka tidak akan ada seorang pun yang akan mengalami mujizat
kesembuhan, mujizat, berkat, dan pertolongan Tuhan, kecuali dia menerima korban Yesus di kayu salib, saudara. Dan kita lihat di sini sama-sama ayat yang slide yang keempat, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Setiap orang menanggung dosa masing-masing. Orang tua tidak bisa menanggung kutuk dosa anaknya. Sebaliknya juga. Kita baca Kejadian 27 ayat 13. Mari kita baca Kejadian 27 ayat 13. Yuk, dengan suara keras ya. Kejadian 27 ayat 13. Yuk. Apa yang dibilang Ribka? 1, 2 ya. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing itu. Saudara, saking dia meyakinkan anaknya, dibilang, gak usah takut. Kutuk dosamu tuh aku yang tanggung. Saudara, apa kata firman Tuhan? Tidak bisa. Mari kita akan baca Yeskiel 18 ayat 20. Saudara nanti baca di rumah ya, mulai dari ayat 1. Saya hanya baca ayat 20 saja. Baca saudara ini ya. Yeskiel 18. Yuk sama-sama 1, 2 ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Itu makanya saudara, sejak dari anak kecil itu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang membuat juga hati saya kalau lihat banyak anak-anak. Ibu Toping kemarin ngelihat kami ada pelayanan di Langkat, banyak anak-anak. Saya nggak ngomong dia langsung tahu. Ibu pasti udah greget tuh lihat banyak anak-anak. Tenang Bu, akan dibuka di sana. Sudah siap mereka. Kenapa saudara? Loh, anak kecil kalau nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tanggung dosanya, saudara. Orang tua juga begitu, saudara, dalam kitab Yeskiel ini. Nah, kita lihat di sini, saudara, ya. Dalam Kejadian 27 ayat 5 sampai dengan 18, Ribka ibunya sebagai apa? Pemrakarsa. Siapa? Inisiator, otaknya, dan juga mendorong anaknya Yakub untuk jatuh dalam dosa. Apa yang akan dituainya, saudara? Nanti kita akan lihat. Sejak saat itu, sejak Yakub keluar dari rumah itu, sampai matinya dia tidak jumpa sama anaknya. Ya. Dan kalau kita baca Kejadian 27 ayat 11 sampai 12, Yakub tahu bahwa yang dilakukan mamanya itu dosa. Dia tahu itu dosa menipu akan mendatangkan kutuk, tapi dia tidak berkata tidak untuk dosa. Jadi saudara, siapapun yang membuat engkau, mengajak engkau untuk berdosa, engkau harus berani berkata tidak. Entah itu orang tuamu, entah itu mungkin engkau pikir itu orang gereja. Orang gereja ada juga yang gak bertobat, betul gak saudara? Kan ada nabi palsu. Ada saudara. Itu entah opungku, entah apa. Kalau salah, katakan salah. Karena konsekuensinya akhirnya saudara, kita lihat nanti Yakub ini, dia selama 20 tahun saudara, bahkan bukan hanya 20 tahun, kita lihat nanti generasi Israel itu ya saudara. Wah, ngeri saudara, anaknya berkelahi, ada saling mencemarkan lagi. Ada anaknya nanti yang tidur sama istri ayahnya. Saudara, kalau dosa tidak diselesaikan, itu akan ikut terus saudara. Nah, di sini yang dimaksud saudara bahwa setiap orang menanggung dosa masing-masing. Kita nggak bisa bilang sama anak kita, dosa anak ini ku tanggung. No. Itu makanya di firman Tuhan, ketika Yesus juga masih bayi umur 8 hari dibawa ke rumah Tuhan. Anak bayi itu diserahkan kepada Tuhan, bukan dibaptis, tapi diserahkan. Artinya supaya dari masa bayinya itu dipelihara oleh Tuhan. Dan orang tuanya berkomitmen bawa anak itu dalam pengenalan akan Tuhan. Itu saudara. Itu makanya kita kenapa ada sekolah minggu. Itu makanya saya kenapa greget kalau ada orang tua itu menganggap sepele pelayanan anak. Gak ngerti ayat ini. Mari kita lihat yang kelima, slide itu. Nah, ayat itu berkata begini.
Jadi selama mereka melakukan dosa itu, Yakub baik Ribka maupun Ishak itu tidak mengakuinya, menganggap itu hal biasa. Kalau ada masalah udahlah biasa, perselisihan kakak sama adik biasa. Nah, tapi kita lihat yang kelima, saudara. Apa yang kelima, saudara? Sama-sama yuk. Akibat dosa yang tidak diakui dan diselesaikan, maka dosa itu akan diturunkan dan mengikuti. Inilah kita belajar namanya dosa turunan itu, saudara. Ya. Dalam Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan 28, akhirnya ketika dia mencari jodoh, memulai langkahnya di rumah pamannya sendiri loh, saudara. Apa dikatakan? Yakub diapain? Ditipu dalam pernikahan. Dosa menipunya tadi akhirnya masuk kepada pernikahannya. Ditipu dia, saudara. Ya. Dan kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 30 juga, saudara. Karena Ishak dengan Yakub dari awal sudah melakukan perbedaan kepada anaknya, memberikan teladan perbedaan kasih dalam Kejadian 25 ayat 27 sampai dengan 28. Akhirnya sikap itu turun kepada keluarga Yakub. Antara Lea dengan Rahel itu sampai nanti kepada anak-anak dan anaknya rebut-rebutan kasih ayahnya. Kasih terbagi, saudara. Tidak ada ketentraman walaupun banyak anaknya. Istrinya sampai 4, sampai gunditnya diberikan. Persaingan kakak adik Rahel dengan Lea terjadi, saudara. Seperti dia juga dengan Esau abangnya. Itu bahayanya, saudara. Itu makanya, saudara, ya, dosa itu harus diputuskan. Kalau ada misalnya di atas saudara, orang tua atau kakek nenek, ternyata dia terlibat dengan perdukunan, maka disebutkan dosa kakek nenek itu akan masuk kepada engkau. Itulah yang namanya akhirnya kemiskinan terjadi, kecelakaan, ketidakberuntungan terjadi. Tetapi dalam kitab Yeskiel, kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan bertobat, dan itu ada namanya doa pelepasan, itu diputus, maka kutuk itu tidak akan sampai kepadamu. Tapi ini banyak yang gereja Tuhan, anak Tuhan tidak ngerti ini. Mari kita akan lihat dalam Kejadian 31 ayat 6 sampai 7. Demikian juga, saudara, ya. Akibat dosa yang tidak diakui dan diselesaikan itu akan menutup pintu berkat di dalam pekerjaan. Saudara silakan baca, kita baca Kejadian 31 ayat 6 sampai 7. Mari kita buka, saudara. Padahal Yakub itu pekerja keras, saudara. Dia bekerja luar biasa walaupun itu di rumah pamannya. Tapi apa yang terjadi? Ayo kita baca Kejadian 31 ayat 6 sampai 7. Ya, 1, 2 ya. Jika kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu, maksudnya kepada Laban ya. Nah, kemudian, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia. Nah, saudara, walaupun dia Yakub itu ada mesbah doa, dia takut akan Tuhan, tetapi karena belum diselesaikan. Lihat di sini, berapa kali dia ditipu? 10 kali ditipu upahnya. Yang ngelakuin siapa? Pamannya, sekaligus mertuanya. Orang yang gak jauh, saudara. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat Yakub mencoba menyelesaikan masalahnya. Ketika Tuhan bilang sampai 2 kali, kamu sekarang kembali tuh ke rumahmu, ya. Dan dia takut, saudara. Ketika dia mulai menyelesaikan dengan masalahnya, dia belum melibatkan Tuhan, ya. Dalam Keluaran 32 ayat 3 dan sampai 7, dia berpikir, gimana ya aku caranya? Oh, gini caranya. Pasukanku kan banyak. Di depan nanti ku kasih persembahan yang banyak-banyak untuk kakakku.
Kalau manusia dikasih perhiasan segala macam kan lunak hatinya. Kita kan kadang gitu kan saudara ya. Kita coba suap, kita apa dengan akal kita. Tetapi saudara, kalau kita baca dalam Kejadian 32 ayat 3 sampai 7, dan dia nanti di belakang, barisan yang paling belakang. Hasilnya apa? Bukan dia tenang, tetapi justru dia dikatakan dia sangat takut. Dan hatinya sesak, saudara, sesak hatinya. Dia gelisah, dia tidak berani menghadapi, bahkan dia tidak bisa tidur. Saudara, kalau kita tidak bisa tidur, sebenarnya itu adalah indikasi kita coba menyelesaikan masalah kita dengan pikiran kita, dengan cara kita. Mari kita baca Kejadian 37 ayat 3 sampai 7. Mari kita baca 32. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2 ya. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Ayat 8. Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal. Nah, saudara, Yakub coba menyelesaikan, tapi ayat itu menunjukkan dia menjadi sangat takut karena ketahuan rupanya Esau juga punya rombongan yang banyak, 400 orang. Ya, dia tidak bisa tidur. Nah, tetapi ketika dia mengingat, oh aku ada salah, kenapa aku tidak gumulkan itu di hadapan Tuhan? Maka saudara, kita lihat, kita belajar di sini. Maka Yakub ambil keputusan, aku harus menyelesaikan masalahku bersama Tuhan. Bagaimana menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan? Dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 24 adalah, coba tampilkan, sudah Ricky. Mari kita baca. 1, 2 ya. Gumulkan, sama-sama gumulkan dengan Tuhan sampai dijawab Tuhan. Jadi sepanjang malam itu dia nggak bisa tidur. Yang dia lakukan bukan pikiran layang-layang atau bagaimana, dia doa terus, saudara. Itu yang dimaksud, dia doa terus sampai dia katakan, aku tidak melepaskan engkau sampai engkau jawab aku, berkati aku. Yang kedua adalah, sama-sama yang kedua, bagaimana menyelesaikan bersama Tuhan. Ayo, akui dosa yang telah diperbuat. Dalam ayat 27 dikatakan, siapa namamu? Dia jawab, siapa? Yakub. Yakub itu artinya merenggut, menipu. Dia akui, memang itu dosaku, itu yang aku gumulkan. Ini sekarang masalah yang aku hadapi, jumpa sama kakakku karena dosaku itu. Dia sebutkan penipu, saudara. Ya, diakui. Nah, saudara, kalau kita baca dalam Imamat 5 ayat 5 dikatakan di situ, kalau seseorang berbuat dosa, maka dikatakan akuilah perbuatanmu. Imamat 5 ayat 5. Nah, Matius 3 ayat 6, mari kita akan baca itu. Dan Matius 1 Yohanes 1 ayat 9. 2 ayat ini mau kita baca. Yuk. Mari kita baca Matius 3 ayat 6. Apa yang dikatakan? 1, 2 ya. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi baptisan selang berbicara, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, dan ambil komitmen di hadapan Tuhan dan manusia bahwa sejak saat itu aku tidak mau lagi dibelenggu oleh dosa, tidak lagi dipimpin oleh iblis tetapi oleh Tuhan. Itu makna baptisan, saudara. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 apa dikatakan, saudara? Mari kita akan baca. Ya, 1, 2 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi penting kita mengakui dosa kita. Dosa bagasi masa lalu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Daripada nanti ketika kita sudah mati, toh akhirnya dibuka Tuhan lembar hidup kita dari bayi sampai mati. Bagus waktu hidup kita terbuka saja supaya diampuni. Kalau sudah mati terbuka tapi nggak diampuni, sudah
Udah terlambat, saudara. Ya. Nah, yang ketiga adalah apa, saudara? Mulailah dengan hidup baru. Dalam Kejadian 32 ayat 26 sampai 30 dikatakan, namamu tidak lagi Yakub, tapi menjadi Israel. Artinya apa? Kamu menjadi pahlawan Allah yang bergumul dengan Allah. Tetapi saudara, kita akan lihat nanti setelah Kejadian 32, dia mulai lagi lupa. Sehingga akhirnya timbul lagi masalah dalam keluarganya. Saudara silakan baca dalam pasal berikutnya. Nah, dalam Kejadian 35 ayat 10, kembali Tuhan datang kepadanya. Hai, kamu bukan lagi Yakub, tapi kamu Israel. Tuhan sedang mengingatkan, kenapa kamu jatuh lagi dalam dosamu dengan anak-anakmu? Kamu itu sudah ditebus, sudah diubahkan. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Itu Kejadian 35 ayat 10. Kembali Tuhan mengingatkan. Dikatakan ayat itu Allah turun ngomong kepada Yakub. Luar biasa, enggak saudara? Nah, demikian juga saudara, kalau engkau sudah ditebus dengan darah Yesus, hidupmu haruslah lahir baru untuk hidup yang baru. Jangan buat dosa lagi. Jangan mau diperhamba lagi dengan dosa, saudara. Ya. Dan kita lihat ada 3 dampak bagaimana menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan. Yang pertama kita lihat, saudara, dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau dalam Kejadian 32, yang dia suruh di depan siapa, saudara? Keluarganya, anak-anaknya. Tapi gitu dia sudah bergumul, saudara, Tuhan memberikan keberanian. Dia yang ada di depan, saudara. Ya. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan, hal yang pertama, akan ada ketenangan menghadapi masalah itu. Akan ada damai sejahtera. Dan keberanian kita menghadapi masalah itu sebesar apapun. Yang kedua kita lihat dalam ayat yang 4-12, ada persaudaraan yang rukun dan mesra. Esau jadi membunuh enggak, saudara? Enggak jadi. Pukul pun enggak, saudara. Dia mau dikasih harta benda pun enggak mau dia. Tapi gitu ketemu, saudara, seperti rindu yang luar biasa. Dendam itu hilang. Itu kuasa doa, saudara. Ketika kita gumulkan di hadapan Tuhan, wah, mereka berpelukan. Dan kalau kita lihat yang terakhir, saudara, dalam Kejadian 36 ayat 7, mereka bisa tinggal bersama-sama dengan rukun. Dan itu menarik berkat Allah turun. Coba kita baca Kejadian 36 ayat 7. Ya, Kejadian 36 ayat 7. Yuk, 1, 2 ya. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka. Ini berbicara Yakub dengan Esau. Saudara baca ayat yang di atasnya. Dan itu sama dengan Mazmur 133 ayat 1-3. Yuk kita baca. Ya, 1, 2 ya, ayat 1-3. 1, 2 ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Saudara lihat, tadinya Yakub mengalami kesusahan dalam pekerjaan. Tapi gitu pergumulan digumulkannya di hadapan Tuhan, diakuinya, diselesaikannya bersama Tuhan. Lihat yang ketiga ini, berkat diperintahkan. Begitu banyak sama-sama diberkati, saudara. Sehingga dikatakan tidak sanggup lagi daerah itu untuk menampung mereka, saking kayanya mereka. Nah, saudara yang terkasih, mari renungkan firman Allah. Mungkin saja kegagalan yang kita alami dalam hidup ini, mungkin saja tertutup pintu berkat saat ini, mungkin ada masalah yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita coba dengan cara kita sendiri. Jangan, saudara. Karena kita lihat dalam kisah ini,
Walaupun dia menghintar puluhan tahun, apa saudara? Kembali juga harus dihadapi. Dan Alkitab, Tuhan mengajarkan, aku ada bersamamu. Tuhan ngomong kepada Yakub, aku menyertai engkau. Amin saudara. Dalam menyelesaikan masalah serumit apapun, ingat Tuhan ada bersama kita. Dia tidak akan membiarkan kita konyol dalam menyelesaikan. Amin saudara. Amin saudara. Karena Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita rumah tangga dipulihkan, anak-anak kita dipulihkan, masa depan kita dipulihkan. Dosa menutup kutuk pintu berkat masa depan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Renungkanlah firman Allah pada pagi hari ini saudara. Selagi masih ada nafas kehidupan, berdoalah, gumulkan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memimpin kita untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Justru di dalam masalahmu, jangan tinggalkan Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita akan nyanyikan, tim boleh ke depan. Katakan kepada Tuhan, ku tidak akan menyerah sampai kulihat engkau bekerja. Yakub punya komitmen gitu saudara. Sampai engkau berkati aku Tuhan, aku gak lepas engkau. Harus gitu. Tuhan juga pernah bilang kepada tentang ada perumpamaan ya di dalam kitab Injil, yaitu supaya kita doa dengan tidak jemu-jemu. Doa terus, bertekun dalam doa. Jangan berhenti di tengah jalan. Sampai dipulihkan, sampai dijawab oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bahkan masalah-masalah yang berlalu bertahun-tahun Tuhan, hari ini kami dibukakan mata rohani kami, untuk kami gumulkan itu Tuhan, untuk kami selesaikan itu di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya seperti Tuhan menolong Yakub, Tuhan juga sanggup menolong umat-Mu. Mungkin ada pergumulan dan persoalan yang dihadapi jemaat Tuhan yang sedang ibadah saat ini atau yang mendengar firman Allah secara streaming pada saat ini. Kasih-Mu lah yang akan menjamah setiap orang Tuhan. Engkau sumber jawaban. Engkau mau kami menghadapi dan menyelesaikannya bersama dengan Engkau. Karena firman-Mu berkata, Engkau menyelesaikannya bagiku ya Tuhan. Dan hanya karya keselamatan di kayu salib yang bisa melepaskan kami dari kutuk dosa keturunan, segala hal-hal yang mengikat kami, intimidasi setan, masalah-masalah apapun, dihancurkan, dipatahkan kuasanya, hanya ada di dalam nama Yesus. Tuhan berkati firman-Mu, Roh Kudus berbicara tentang kebenaran,
tentang penghakiman, tentang dosa, penghiburan dan pertolongan. Roh Kudus, ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melalui hari-hari kami, semakin hari mempersiapkan diri kami di hadapan tahta hadirat-Mu. Tuhan, Roh Kudus yang akan meneruskan firman Allah di dalam hati kami semua pada saat ini. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dengan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara.